Pemirsa, kita masih bersama Indonesia Lawyers Club. Barusan kita menyaksikan pertama kali barangkali Bung Fakri itu yang selama ini dikenal singanya ALC, malam ini bertekuk lutut di depan sama Asmara Amani. Apalagi ketika saya mulai dengan pertanyaan anaknya usia berapa, selesai kata itu analisis dari Gabriel Mahal. Saya sebenarnya Bang, malam ini sebenarnya saya nggak tahu juga, udah 4 hari ini suara saya hilang ya, tapi saya melihat bahwa saya terima kasih kepada ALC karena menghadirkan perdebatan demi perdebatan yang luar biasa, dan ini adalah forumnya lawyer. Tidak banyak orang berani hadir di sini karena dia akan diukur dari pengertian kita tentang undang-undang. Dan ILC saya kira sudah di antara yang terdepan mempersoalkan KPK selama ini, dan kita tidak pernah punya forum yang legitimate ya, karena ini kan hanya opini publik. Tapi begitu terbentuk pansus angket KPK, saya kira kita sekarang punya forum yang legitimate ya, penggunaan kewenangan yang diberikan oleh konstitusi untuk membuka perdebatan yang positif gitu. Maka saya sendiri karena memang merupakan pengusul angket tetapi bukan merupakan anggota dan juga sebagai pimpinan dewan, saya sebenarnya ingin agak mengurangi juga pembicaraan tentang ini dan mengharapkan agar teman-teman mulai secara positif hadir di dalam perdebatan, termasuk juga generasinya Samara yang kecewa. Dia harus datang untuk menyampaikan pandangannya itu ke DPR. Di sana ada pusat pengaduan yang kita buka secara fisik, secara online, itu bisa dilakukan. Marilah bangsa berdebat dan berdiskusi tentang masalah penting ini. Dan yang kita sayangkan memang dalam masalah penting ini Presiden diabsenkan sebetulnya oleh undang-undang kita dan oleh kesalahan berpikir gitu. Nah karena itulah saya melihat banyak yang mesti mulai harus kita buka. Soal penilaian saya kira apa yang saya bicarakan 10-14 tahun belakangan ini mulai kelihatan gitu loh. Kalau dulu itu Bang, mohon maaf aja, saya menitipkan satu tulisan ke koran, padahal pemretnya itu teman saya, dia nggak berani muat kalau kita kritik KPK. Pada waktu itu sosial media belum ada, dan alasannya itu, mohon maaf, kami punya perjanjian dengan KPK, kami nggak bisa memuat tulisan yang mengkritik KPK. Sekarang ini dengan adanya sosial media, semua orang bisa mengungkapkan data dan forum resminya sudah terbentuk. Mari kita positif, termasuk teman-teman di KPK. Saya kira, mohon maaf ya, kalau saya lihat Febri, Pak Yasin, Pak Haryono, ini kan orang yang tidak bertanggung jawab. Maksudnya itu sudah tidak melihat peristiwanya. Termasuk Febri, saya kira dia berjarak dengan peristiwa yang dilihat oleh teman-teman. Penyidiknya suruh bicara, suruh mulai mereka menghadapi realitas ini. Sebab mereka pelakunya. Sebagiannya saya punya juga mengalami apa yang tadi disebutkan oleh Arteria. Saya mengalami secara pribadi gitu. Saya pernah dikirimi surat mau diinvestigasi yang tidak ada dasarnya, tapi saya diam aja. Tahun 2007 saya kedatangan seorang petugas KPK yang memberitakan pada saya bahwa sadapan saya dengan seseorang akan dibuka. Dan saya kaget karena persis percakapan saya di telepon itu diungkapkan kepada saya. Tapi sudahlah, sekarang sudah ada forumnya, generasinya Samara juga mendukung, kita semua mendukung. Mari kita dukung keterbukaan pansus angket ini untuk membuka semua masalah ini secara sehat. Kira-kira gitu Bang. Terima kasih. Sekarang saya undang Profesor Mahfud MD. Di Yunani, tapi dia Skype sama kita. Selamat malam Prof. Selamat malam Bang Karni. Prof, saya nggak tahu Prof ya, di Yunani mendengar diskusi kita atau tidak, mengikuti atau tidak? Saya mengikuti dengan baik di live streaming. Baik, saya persilakan Prof memberikan tanggapan. Baik,
Saya sekarang ada di Kroasia. Suara saya tentu delay ke sana sampai 3 detik. Suara Bang Karni ke sini delay juga sampai kira-kira 3 detik. Oleh sebab itu saya minta agar saya tidak diinterupsi. Nanti kalau tidak setuju dengan saya, teman-teman, dibahas sendiri aja sesudah saya ngomong. Pertama, kalau saya mendengar tadi inventarisasi kesalahan KPK yang disampaikan oleh Mas Misbahun, oleh Mas Arteria Dahlan, teman saya dulu, pengacara yang sangat berbakat meskipun insinyur teknik. Kalau menginventarisasi kesalahan KPK seperti itu ya memang mudah, tapi itu kan kecil-kecil sebenarnya ya, inventarisasi. Coba sekarang inventarisasi kesalahan DPR. Semua korupsi-korupsi besar pasti melibatkan DPR. Mulai dari Hambalang, PON di Riau, PON di Palembang, EKTP ini yang paling gila nih EKTP nih. Uangnya sudah keluar 7 triliun, lalu kontraktornya tidak mau meneruskan karena merasa tidak dibayar, pemerintah tidak berani membayar karena merasa sudah membayar. Kalau membayar lagi korupsi namanya, maka sekarang KTP-nya macet. Dan itu menurut informasi yang sudah diumumkan itu melibatkan tidak kurang dari 27 orang atau 37 orang anggota DPR. Coba kalau mau menginventarisasi kesalahan yang KPK itu sebenarnya kan misalnya dalam kasus pemeriksaan di KPK itu, di sana sudah direkam dengan baik dan orang dikasih minum, diajak bicara dengan sopan, dikasih tiket kalau ke Jakarta, dikasih hotel kalau ke Jakarta, kalau dia orang daerah, ditawari untuk waktunya sholat gitu. Nggak ada itu cerita dari orang yang, kecuali orang yang kemudian terpidana merasa ditekan tuh nggak ada. Terutama saksi-saksi atau orang yang semula diduga diperiksa lalu dilepas tuh ceritanya baik-baik saja tuh tentang pemeriksaan di KPK. Oke, itu nanti saja. Saya ingin begini, diskusi kita ini melibatkan beberapa pihak yang semuanya isunya itu mari perkuat KPK, mari perangi korupsi. Tetapi agenda tersembunyi di balik itu, ada yang ingin mengebiri KPK, ingin menghabisi KPK, itu tidak bisa dinafikan dari pernyataan-pernyataan dan latar belakangnya. Dan ada yang memang ingin memperkuat KPK. Yang ingin memperkuat KPK itu ada dua juga. Ada yang tidak setuju angket, ada yang setuju angket, menggunakan hak angket. Seperti Pak Yusril setuju penggunaan hak angket, saya tidak setuju penggunaan hak angket. Yang itu semua ada alasan-alasan ilmiahnya yang nanti bisa dinilai. Saya berada pada pihak yang tidak setuju hak angket ini dengan alasan-alasan sebagai berikut. Satu, pemerintah itu mencakup semua lembaga negara. Legislatif, eksekutif, yudikatif, auditif, konsultatif, RT, RW, bupati, gubernur, camat itu pemerintah dalam arti luas. Itu di dalam ilmu konstitusi. Tapi berbeda antara ilmu konstitusi dan konstitusi. Di dalam konstitusi kita kalau menyebut pemerintah itu pasti itu adalah lembaga kepresidenan dan aparatnya sampai ke bawah. Kalau menyebut pemerintah tidak masuk itu DPR, tidak masuk itu BPK, MA, MK, tidak masuk. Sama juga KPK. KPK itu tidak masuk di dalam pemerintah. Karena apa? Karena dia tidak masuk di legislatif, tidak masuk di eksekutif, tidak masuk di yudikatif. Tetapi dia adalah kuasi yudikatif. Tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa KPK itu bagian dari pemerintah. Apa coba? Di legislatif tidak masuk, eksekutif tidak masuk, yudikatif tidak masuk. Tetapi seluruh tugasnya itu berkaitan dengan lembaga yudikatif. Tidak ada sedikit pun diidentifikasi dengan pemerintah apa tugas ya yang mengangkut pemerintahan. Tidak ada. Nah oleh sebab itu saya mengatakan KPK itu bukan bagian dari pemerintah. Di dalam ilmu konstitusi modern itu disebut kuasi yudikatif. Tidak ada yang menyebut di dalam literatur bahwa lembaga seperti KPK itu adalah kuasi eksekutif. Lebih diidentifikasi ke eksekutif. Nah itu dasarnya apa? Dasarnya Pasal 24 ayat 3 menyatakan bahwa ada badan-badan lain yang bukan Mahkamah Agung dan bukan Mahkamah Konstitusi, tetapi menjalankan
kekuasaan kehakiman. Apa itu? Yaitu lembaga-lembaga yang secara khusus dibentuk oleh undang-undang. Antara lain, di dalam disertasi-disertasi ilmiah yang muncul selama ini selalu menyebut KPK itu kuasi yudikatif. Gitu. Nah, oleh sebab itu, saya tidak sependapat dengan Pak Yusril. Pak Yusril benar saya kira, tetapi saya juga punya alasan untuk mengatakan bahwa saya juga benar. Gitu. Tinggal nanti referensinya apa. Lebih-lebih saya tidak setuju dengan Pak Yusril yang tadi mengatakan misalnya bahwa pemerintah di dalam undang-undang itu pemerintah dalam huruf besar, yang artinya semua lembaga pemerintahan. Nah, salahnya di situ. Kalau pemerintah ditulis dengan huruf besar, itu artinya presiden. Sama dengan GBHN, kalau ditulis dengan huruf besar, itu artinya TAP MPR nomor 4. Tapi kalau GBHN ditulis dengan huruf kecil, itu artinya semua ketetapan MPR. Nah, di dalam konstitusi kita setiap menyebut kata pemerintah selalu tujuannya ada presiden atau lembaga eksekutif. Misalnya, presiden membuat peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Misalnya lagi, DPR berkonsultasi dengan pemerintah. Siapa tuh pemerintah? Pasti presiden. Nah, oleh sebab itu pasal 79 ayat 3 Undang-Undang MD 3 itu sudah jelas mengatakan pemerintah adalah presiden, wakil presiden, jaksa agung, para menteri, kapolri, dan lembaga non-departemen. Gitu. Nah, ini pendapat akademik, saya minta maaf, boleh kan beda pendapat? Sayang saya tidak bisa hadir ke situ, Mas Karni. Tadi Pak Yusril mengatakan seharusnya datang. Saya ingin datang kemanapun diundang dan berdebat dalam situasi apapun untuk berbicara ini. Tapi saya sekarang sedang ada di luar negeri. Nah, oleh sebab itu sekarang saya ingin menegaskan, pertama, KPK bukan pemerintah karena satu, pasal 24 ayat 3 Undang-Undang Dasar. Yang kedua, pasal 30 Undang-Undang KPK. KPK itu adalah lembaga independen. Yang ketiga, KPK itu tidak diangkat oleh presiden. KPK itu tidak dipilih oleh presiden. KPK itu diresmikan oleh presiden seperti halnya MA, MK, DPR itu semua diresmikan oleh presiden, bukan diangkat, gitu. Nah, dan tidak bisa KPK itu diberhentikan oleh presiden. Nah, oleh sebab itu saya katakan bahwa dalam pandangan akademis saya dan 132 orang dosen-dosen HTN di seluruh Indonesia yang menandatangani petisi itu, KPK itu bukan subjek maupun objek dari hak angket. Nah, soalnya sekarang, apakah KPK tidak boleh dikorupsi? Ya harus dong. Kalau saya ditanyakan KPK apakah bersih? Tidak juga. Banyak timbul pertanyaan yang diinventarisir oleh Mas Arteria Dahlan itu, ya, itu tadi benar, gitu. Bahkan, misalnya saya sering menulis, misalnya KPK mengapa mendahulukan kata tidak ada niat jahat di dalam kasus sumber waras, sementara pada minggu yang sama dia menyatakan ada niat jahat pada Profesor Fasihul Lisan, yang oleh orang justru dikenal orang yang paling bersih di lingkungannya. Terus apa ukuran niat jahat itu? Masa KPK boleh ngukur? Harusnya itu pengadilan yang ngukur. Itu yang harus dikoreksi. Dan banyak itu, KPK itu harus dikoreksi banyak. Sudah saya sampaikan ke KPK langsung. Saya juga sudah bicara dengan orang-orang BPK. KPK itu salah juga, gitu. Nah, tetapi apakah dengan begitu harus angket? Itu yang saya tidak setuju. Koreksi kepada KPK, bisa tindakan hukum kalau dia korupsi. Bisa tindakan hukum administrasi kalau dia melakukan penggunaan wewenang. Ya, bisa. Sama dengan orang membunuh, tidak bisa dong dibawa ke pengadilan agama. KPK melanggar tidak bisa dibawa ke angket. Harus dikoreksi KPK, tapi bukan angket caranya. Gitu. Angket itu di dalam konsep hukum tata negara adalah hukum di bidang politik. Artinya apa? Kalau sebuah angket itu berhasil menemukan sesuatu, didahului, dilanjutkan dengan pernyataan sikap untuk menindak pemerintah. Ya kan? Nah, sekarang kalau ditemukan oleh pansus yang dibentuk sekarang ini, ditemukan kesalahannya ini, itu, lalu mau apa DPR?
Nggak bisa apa-apa juga kan? Nggak bisa. Mau apa coba? Tetapi kalau Anda, pansus menemukan di presiden atau pemerintah melakukan pelanggaran berupa 5 hal yang dilarang oleh Undang-Undang Dasar, maka hak angket itu akan menghasilkan pernyataan pendapat yang ujungnya memakzulkan presiden. Kalau angketnya KPK tidak bisa memakzulkan presiden, angketnya KPK memakzulkan KPK itu tidak bisa, Pak. Tidak bisa sama sekali. Nah, kalau gitu apakah tidak bisa dikoreksi tindakannya, tidak bisa dijatuhi sanksi? Bisa. Ada, tetapi bukan angket. Seperti saya katakan, kalau orang bercerai, itu bukan ke pengadilan militer, tapi ke pengadilan perdata. Sama. Kalau KPK melanggar, itu bukan ke angket, tapi ke pengawasan lain yang disediakan oleh hukum. KPK juga tidak kebal hukum. Ada 2 komisioner KPK pernah ditahan oleh polisi, bisa kok. Ada penyidik KPK ditangkap di Bandung, masuk penjara, bisa kok. Siapa bilang KPK kebal hukum? Tidak ada kebal hukum itu. Tapi saya ingin mengajak kita ini, mari berhukum dengan benar. Berhukum dengan sabar. Kalau semua dimasukkan ke situ, diangkut, semua kan sama dengan mobil angkot, gitu. Harus ada dong. Mobil taksi yang dibawa ini, mobil angkot ini, kereta api ini, pesawat terbang ini, gitu. Sama. Dengan itu apalagi begini loh. Angket itu selama ini fokus pada satu hal. Ini angket tentang KPK ini tidak jelas. Dulu dikatakan karena kasus Meriam Haryani. Sudah itu menyangkut lagi sumber uang. Itu angket, Pak. Kalau angket itu fokus pada satu masalah yang serius. Nah, itu baru dari sudut subjeknya. Nah, sekarang saya pernah katakan di ILC yang lalu bahwa pembentukan hak angket ini, maaf jangan diinterupsi Pak Fahri Hamzah, ya. Menurut aturannya itu harus divote. Semua Indonesia menyaksikan bahwa pada saat pemutusan hak angket itu ada fraksi-fraksi yang terpaksa walk out karena tidak setuju. Kan mestinya di voting. Nanti dijelaskan, jangan diinterupsi sekarang. Yang kedua, menurut undang-undang, hak angket itu harus diisi oleh semua fraksi yang ada. Ada 2 pasal yang mengatur itu di Undang-Undang MD3. Tapi sekarang nyatanya ada 3 fraksi. Nah, 2 lah kalau Pak Fahri Hamzah masih mau dianggap orang PKS. Ada 2 orang yang tidak ngirim utusan ke situ. Kan itu secara yuridis sudah cacat, gitu. Nah, benar Pak Yusril, itu dibawa ke pengadilan saja. Soal akademik itu sama-sama benar sejauh dia punya perspektif sendiri. Supaya ingat, ya, katanya pansus angket itu legitimate. Saya sependapat mungkin itu legitimate, mungkin tidak. Tetapi supaya ingat bahwa legitimate itu beda dengan legalitas. Beda. Ya, legalitas dan legitimasi, legitimate itu beda. Nah, nanti kita perdebatkan lagi ini karena saya ini sedang ada di tengah perjalanan menuju Zagreb. Saya minta maaf kepada semuanya. Saya masih akan tetap berdiskusi dan saya siap memenuhi undangan DPR untuk memperdebatkan atau membicarakan ini lebih lanjut, bukan untuk salah, gunanya tapi mencari benar dan salah agar kita bisa berhukum dengan tertib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Boleh. Ya, saya sudah mendengar penjelasan Pak Mahfud. Walaupun saya berbeda pendapat dengan beliau juga berbeda pendapat dengan saya. Namun mudah-mudahan perbedaan pendapat itu adalah rahmat bagi kita semua. Saya tidak sependapat kalau Pak Mahfud mengatakan bahwa KPK itu adalah kuasi yudikatif. Kuasi yudikatif itu artinya satu lembaga yang menjalankan kewenangan, kekuasaan agak mirip kekuasaan pengadilan. Misalnya arbitrase, komisi persaingan usaha, itu yang dinamakan badan kuasi yudikatif. KPK itu tidak menjalankan fungsi peradilan sama sekali. KPK itu dibentuk sebenarnya walaupun di dalam undang-undang KPK itu dalam konsideran
tidak disebutkan pasal 24 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45, tapi itu disebutkan dalam Undang-Undang Kejaksaan. Coba kita baca pasal 24 ayat 3. Pasal 24 itu masuk bab 9. Judulnya adalah kekuasaan kehakiman. Mengatur tentang kekuasaan kehakiman untuk ini dijalankan oleh Mahkamah Agung dan pengadilan di bawahnya dan juga Mahkamah Konstitusi. Ayat 3 mengatakan, badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang. Jaksa dan polisi itu adalah badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, tapi dia bukan lembaga kuasi yudikatif. KPK itu sama, dibentuk berdasarkan pasal 24 ayat 3 ini, walaupun tidak disebut dalam konsideran, mungkin itu satu keteledoran, yaitu dia badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Sebab pengadilan itu tidak bisa jalan kalau tidak ada mulai dari satu penyelidikan, dan penuntutan. KPK itu punya kewenangan dalam hal korupsi itu sama dengan jaksa. Dia berwenang melakukan penyelidikan, dia berwenang melakukan penyidikan, dan dia berwenang melakukan penuntutan. Kalau kita tanya, kewenangan melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan itu ada di ranah mana? Ranah yudikatifkah? Ranah legislatifkah? Ranah eksekutifkah? Saya mengatakan dia berada di ranah eksekutif, bukan dia merupakan satu lembaga yang disebut dengan kuasi yudikatif itu. Itu yang pertama. Jadi tapi saya sependapat dengan Pak Mahfud ya. Dua akademisi bisa beda pendapat. Tadi di awal acara ini Pak Laude mengatakan ya ada sekian ratus profesor atau pengacara atau pengajar beda pendapat dengan saya. Pada waktu Pak Harto berhenti pun ada ratusan pengacara beda pendapat dengan saya. Ratusan ahli hukum, puluhan ahli hukum beda pendapat dengan saya. Toh saya sendirian menghadapi 100 pengacara itu di pengadilan dan mereka kalah. Jadi kebenaran itu tidak tergantung pada banyak sedikitnya jumlah orang. Itu satu poin. Nah, tapi Pak Mahfud mengatakan bahwa ya daripada kita beda pendapat terus, seperti Pak Mahfud berpendapat keberadaan KPK itu tidak sah dari A, B, C dan seterusnya. Tapi kan pendapat Pak Mahfud itu atau pendapat saya itu tidak otomatis jadi mengukuhkan KPK itu sah atau pansus angket itu sah atau tidak sah. Tidak bisa misalnya KPK mengatakan, oh walaupun tadi belum dikatakan KPK tidak pernah mengatakan sah tidak sah. Andai KPK mengatakan pansus itu tidak sah, dikirim undangan tidak mau datang. LSM dikirim undangan tidak mau datang ke pansus. Alasannya karena pansus tidak sah. Saya kira itu tidak baik bagi berbangsa dan bernegara yang benar. Sebab bisa terjadi hal yang sebaliknya. Kalau KPK misalnya mau panggil Pak Fahri, ya dengan ini, saya nggak mau datang, panggilan itu tidak sah, kan tidak bisa begitu. Saya pernah beda pendapat tentang keabsahan Jaksa Agung Hendarman Supandji. Saya dipanggil, saya datang ya, ke kejaksaan. Saya dicekal atas permintaan Kejaksaan Agung kepada imigrasi, saya patuh. Tapi Hendarman tidak sah, saya lawan ke pengadilan. Dan Pak Mahfud yang jadi ketua majelisnya waktu itu mengatakan Hendarman Supandji tidak sah. Sejak itulah dia tidak sah sebagai Jaksa Agung. Jadi kalau pansus KPK sekarang ini A mengatakan sah, B mengatakan tidak sah, lebih baik KPK bawa ke pengadilan. Biar pengadilan yang memutuskan sah atau tidaknya. Selama belum dinyatakan tidak sah oleh pengadilan, semua orang harus tunduk kepada keputusan DPR tentang pembentukan pansus KPK ini.
bila mana perlu, ya, karena saya juga jadi advokat, barangkali DPR kasih kuasa pada saya, KPK kasih kuasa sama Pak Mahfud, ya, biar kita lawan di pengadilan, fair dan terbuka. Baik, sekarang Rasulullah. Terima kasih Bang Karni. Saya ingin mengatakan begini terlebih dahulu. Hukum pidana itu dampaknya luar biasa dahsyat. Ketika hukum pidana ditegakkan, baik kepada korban maupun pelaku, akan berdampak yang sangat signifikan. Kebebasannya bisa hilang, kemudian hak-hak perdatanya bisa hilang, bahkan secara hak administratifnya pun bisa runtuh. Apalagi kewenangan yang diberikan oleh negara kepada aparat penegak hukum yang menegakkan hukum pidana. Kewenangannya dahsyat sekali. Dia bisa menangkap orang, menahan orang, mengambil alih penguasaan harta benda orang itu, kemudian bisa memasukkan orang ke dalam penjara, habis kemudian orang itu. Oleh karena itu, dalam prinsip-prinsip hukum pidana, kewenangan kepada aparat penegak hukum itu harus diatur sedemikian ketatnya, sangat ketat, rinci, detail, dan terukur. Nah, sehingga dengan demikian itulah ada hukum acara pidana, hukum acara yang pengaturannya. Nah, pertanyaannya saya adalah, maukah kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini kita berikan kewenangan yang sedemikian dahsyat kepada aparat penegak hukum, namun kemudian tidak disertai dengan mekanisme pengawasan? Apa jadinya negara ini? Hanya orang-orang yang berpikir tidak normal lah yang mengatakan tidak perlu ada pengawasan itu. Nah, sekarang pengawasan saja ada, DPR bisa dengan pendapat, rapat kerja, tapi yang ditolak angket. Nah, makanya sekarang saya ingin katakan pengawasan tersebut ada dua mekanisme. Pengawasan dengan hukum acaranya sendiri, mekanisme yudisialnya, misalnya di KUHAP sekarang dengan pra-peradilan, atau di RUU KUHAP yang ada itu dengan hakim pemeriksa pendahuluan. Nah, atau pengawasan satu lagi dengan sistem ketatanegaraan, sistem perpolitikan, yaitu hak angket. Nah, persoalannya semua masyarakat sebenarnya nggak keberatan dengan hak angket itu, asal tidak tergelincir dengan terjemahan bahwa hak angket ini sebuah upaya. Ini terjemahan masyarakat sekarang. Suka tidak suka, tapi begitulah masyarakat menerjemahkan. Sebagian tentu sebagian, tidak semua, bahwa hak angket itu sebagai upaya untuk menjegal antara lain penanganan kasus iktp yang banyak melibatkan pihak DPR. Andai saja DPR membuat hak angket ini bukan dalam kasus ini, tapi kasus-kasus lain yang tidak ada kaitan dengan DPR, wah, saya akan memberikan apresiasi yang luar biasa. Tapi masalahnya sudahlah, angket sudah berjalan, kita tidak bisa mundur sekarang. Yang harus kita lakukan, mari bersama-sama kita mengawasi apa perjalanan hak angket ini, tidak dengan tujuan atau akan diarahkan kepada pelemahan KPK atau pembubaran KPK. KPK masih dibutuhkan saat sekarang ini, tidak bisa tidak. Nah, kemudian saya ingin katakan, selama ini kita sering terjebak dengan istilah lembaga negara atau lembaga pemerintah yang independen. Apa makna independen? Ada misalnya KPPU, ada misalnya itu lembaga negara, LPS, lembaga penjaminan simpanan, itu juga lembaga negara yang independen. Bank Indonesia, tadi Bang Yusril sudah menyinggung, lembaga negara independen. Apakah independensi itu dimaknai bahwa lembaga negara ini tidak terikat dalam struktur organisasi manapun, atau independensi dalam menjalankan tugas dan fungsinya? Itu harus ditempatkan secara baik. Jangan latah menggunakan lembaga negara independen. Sekarang ini di Indonesia ini paling banyak, ini kesalahan DPR juga ini, membuat lembaga independen yang ya pokoknya kan 106 ya, nggak tahu yang mana saja yang diproduksinya dari DPR. Nah, kemudian saya ingin juga mengingatkan bahwa akar pangkal timbulnya hak angket ini sebenarnya yang sudah lama saya kritisi, yaitu bahwa saksi tidak diizinkan didampingi oleh penasihat hukum di KPK. Akibatnya 1001 dugaan terjadi ketika saksi itu diperiksa.
Siapa yang bisa pungkiri ada 1001 kejadian di situ. Nah, kenapa tidak boleh didampingi? Pertanyaannya, apa masalahnya tidak boleh? Di berbagai negara di dunia, dia belum ditetapkan sebagai tersangka, dia sudah bilang, saya ingin dipanggil lawyer saya dulu. Oh boleh, tidak dilarang. Nah, kenapa kita dilarang? Nah, akibat kelatahan yang dilakukan oleh KPK dalam pemeriksaan saksi, sekarang kejaksaan dan kepolisian juga udah latah menggunakan nggak boleh saksi dampingi. Nah, ini kan persoalan yang paling mendasar. Nah, saya heran di mana organisasi advokat yang tidak memperjuangkan haknya selama ini. Nah, kemudian Bang Karni, saya ingin menginginkan semua aparat penegak hukum, teman-teman kejaksaan baik yang ada di KPK maupun di kejaksaan sendiri, lembaga kejaksaan, jangan Anda terlalu gampang menyebutkan nama lengkap orang di dalam surat dakwaan sebagai pelaku tindak pidana kalau orang itu belum pernah Anda dengar keterangannya. Ingat loh, pembacaan surat dakwaan itu sidaknya terbuka untuk umum, bahkan dalam beberapa kasus boleh disiarkan secara langsung. Bagaimana publik sudah menerjemahkan itu? Bagaimana Anda memperhancurkan kredibilitas orang? Ya, dalam dakwaan tidak boleh disebut sebagai apa? Sebagai pelaku kejahatan, sementara orangnya sendiri bukan gini, mengkaitkan orang lain. Maaf ya, contohnya kasus Pak Amin Rais. Itu disebutkan dalam surat dakwaan, padahal Pak Amin Rais belum pernah didengar keterangannya. Nah, itu yang sebenarnya kita harus mencegah hal-hal itu terjadi. Nah, kemudian jangan banyak. Ya, terakhir saya ingin katakan bahwa sebaiknya ke depan DPR juga berpikir bahwa dibuatlah sebuah hukum acara pidana yang baru yang menjadi pedoman bagi seluruh aparat penegak hukum, baik KPK, polisi, kejaksaan, satu hukum acara pidananya, sehingga tidak menimbulkan disparitas rasa keadilan bagi masyarakat yang ditangani perkara. Pak Karni ditangani oleh KPK, saya korupsi 100 miliar ditangani oleh polisi, Prof. Andi oleh jaksa. Coba bayangkan bagaimana tersiksanya Pak Karni. Harta Pak Karni boleh disita tanpa izin pengadilan. Pak Karni atau keluarga orang terkait dengan Pak Karni boleh dicekal dengan tidak harus status tersangka. Kemudian rekening bisa diblokir. Sementara saya karena disidik oleh polisi dan jaksa tidak bisa diperlakukan kayak begitu. Nah, itulah disparitas rasa keadilan. Demikian Pak Karni. Sekarang Pak Irman Putra Sidit. Makasih Pak Karni. Saya nggak tahu mau mulai dari mana ini Pak Karni. Ya, udah panjang pengajian. Jadi yang pasti bahwa apa tadi catatan yang disebut oleh teman-teman anggota DPR itu menjadi penting memang dalam koreksi masa depan penegakan hukum kita. Jadi ada 2 poin penting yang saya dapatkan di sini adalah korupsi itu harus tetap terus kita berantas gitu. Dan yang kedua adalah penegakan hukum itu tidak boleh semena-mena. Ini yang sering disebut oleh Pak Masinton tadi di situ. Ini menjadi penting. Dari dulu saya sering menyebutkan postulat yang sering saya ungkapkan bahwa jikalau negara ingin melakukan pembatasan terhadap hak-hak warga negara atau pencabutan hak-hak warga negara, maka negara itu harus mempersulit dirinya. Dia harus dipersulit. Tapi jikalau negara itu ingin melakukan pemenuhan terhadap hak-hak warga negara, maka negara itu harus memberikan karpet merah buat pemenuhan itu. Prinsipnya seperti itu. Inilah pintu masuk tadi yang disebut oleh Pak Nasrullah itu di situ. Nah, tapi paradigma ini kita tidak pakai. Karena paradigma ini selama ini kita dibangun, kita adalah hamba dari sebuah negara gitu. Jadi kalau negara memanggil kita, kita lagi sibuk apapun datang. Padahal juga kita punya urusan pribadi juga di situ. Manggilnya nggak jelas lagi. Manggil apa ini saya di situ? 3 kali nggak datang diambil. Nah, kan kira-kira begitu. Padahal nggak jelas manggilnya apa, tujuannya apa. Padahal dalam negara sel-sel aktif, dia yang bisa mendatangi, menjelaskan ini keperluan ini begini, ini begitu. Itu negara dalam sel-sel aktif. Ketika paradigma negara dan masyarakat itu bahwa masyarakat ini bukan hamba dari negara di situ. Nah, paradigma inilah yang kemudian mungkin teman-teman anggota DPR
mau melakukan perubahan strategi pemberantasan korupsi itu. Mungkin di situ bacaan saya. Teriakan tentang strategi perubahan pemberantasan korupsi itu bukan baru kali ini. Bacaan saya itu sejak 15 tahun yang lalu. Bahkan Presiden SBY pun, itu saya ingat bulan Juni tahun 2009, mohon saya dikoreksi, itu pernah mengatakan tidak boleh ada kekuasaan yang tanpa kontrol di situ. Ketika SBY mengeluarkan statement itu di salah satu media tahun 2009 itu, orang semua pokoknya nggak ada yang belain SBY di situ. Saya aja yang bilang nggak ada masalah kok itu pernyataan SBY itu, memang udah benar itu, tidak boleh ada kekuasaan yang tanpa kontrol di situ. Itu seperti itu. Jadi tidak semua atas nama niat baik kemudian kekuasaan itu menjadi tanpa kontrol. Tidak semua atas nama tugas kita kemuliaan dari pelaksanaan tugas maka tidak boleh tanpa kontrol di situ. Makanya kemudian semulia apapun tugas dari situ, maka tetap kita harus mencurigai akan ada penyimpangan dari pelaksanaan tugas itu, kemuliaan itu. Makanya kita yang penghamba-penghamba konstitusi itu niat baik apapun pasti akan kita curigai. Ketika KPK melakukan tugas mulianya pemberantasan korupsi, kita akan mencurigai, nggak bisa juga ini dibiarkan terus di situ, nggak bisa. Karena tiba-tiba ketika tahun awal reformasi, tiba-tiba orang marah memberantas korupsi, menciptakan institusi pemberantasan korupsi dalam keadaan marah. Dibuatlah kewenangan, sadap aja, semua terserah, hak subjektif, mau keluar sprint lead-nya atau tidak, udahlah SOP nanti belakangan, kira-kira begitu. Nah, tadi cerita tentang SOP saya juga pernah mendengar, saya pernah lihat SOP itu, orang takut sekali memperlihatkan saya SOP itu. Saya bilang, apa yang dilihat di situ di SOP? Kenapa ketakutan di situ? Nah, seperti itu. Nah, di satu sisi juga institusi DPR sebagai institusi daulat rakyat itu atas nama kekuasaan daulat rakyat juga ini mempunyai tugas yang mulia juga. Fungsi kontrol, fungsi legislasi, dan fungsi anggaran. Tetapi tidak bisa juga semena-mena DPR. Tidak bisa juga semena-mena DPR. Karena apa niat baik di kepalanya untuk membongkar sesuatu, kemudian dia menabrak undang-undang yang dibuatnya sendiri di situ. Itu juga menjadi penting. Karena komitmen kita adalah penegakan hukum itu tidak semena-mena, termasuk di KPK, termasuk juga di DPR. Karena dia pembentuk undang-undang. Saya sering mengatakan bahwa kalau kita pakar berbeda pendapat, kita undang anggota DPR itu memberikan pendapatnya terhadap kita. Karena dia yang membentuk undang-undang itu. Gitu. Sekarang terbalik. Dia yang membentuk undang-undang itu, dia undang kita pakar di sini. Gitu. Loh, bukannya itu yang tahu dari intensi dari undang-undang itu. Intensi pembentuk undang-undang itu adalah DPR itu sendiri. Kan gitu. Makanya menjadi pertanyaan. Loh, ini siapa yang lebih tahu? Kalau kita pakar ditanya semua, di kepala saya itu bisa 5-6 tafsir di situ. Di kepala pakar lain bisa juga 5-6 tafsir di situ. Tetapi DPR jauh lebih tahu dari tafsir apa yang dimaksud oleh undang-undang MD3 yang kita perdebatkan itu. Di situ. Saya coba baca-baca ketika mendengar bahwa angket sudah berjalan terhadap KPK. Saya coba-coba pikir saya akan intip nih. Mungkin undang-undang MD3 sudah berubah nih tentang definisi angket itu. Ternyata saya baca berulang kali, ternyata ini definisinya masih tetap seperti yang dulu-dulu. Tidak ada perubahan terhadap perluasan objek dari angket itu. Definisinya ya tetap adalah pelaksanaan kebijakan pemerintah, P besar di situ. Oh, kalau P besar berarti ini institusional, bukan fungsional di situ. Kalau institusional siapa? Maka ya memang bukan KPK dia di situ. Karena kita bicara tentang pemerintah, kebijakan pemerintah P besar, bukan pemerintah P kecil dan pakai an. Gitu. Jadi pemerintahan. Ini tafsir lagi saya di situ. Ada fungsi-fungsi pemerintahan. Ada perluasan objek nih tentang pemerintah dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. DPR sendiri yang buat bahwa ada namanya perluasan jadi objek peradilan tata usaha negara yang dulu hanya terbatas pada keputusan pemerintah saja, sekarang diperluas. Fungsi-fungsi pemerintahan di seluruh lembaga negara itu bisa menjadi objek peradilan tun. Itu ditulis tegas di Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Lalu saya berpikir mungkin Undang-Undang MD3 ini sudah mengubah itu juga.
menjadi objek angket, sehingga tidak pasti DPR ini punya dasar yang kuat. Ternyata saya buka, mudah-mudahan saya keliru ya, ini tafsirnya masih sama, tulisannya masih sama seperti yang dulu, tidak ada perubahan. Berarti yang dimaksud di sini adalah bukan termasuk KPK di situ. KPK ini lembaga apa? Apakah dia lembaga pemerintah atau bukan? Ya bukan lembaga pemerintah di situ KPK. Seperti itu. Dia termasuk apa rantingnya dalam konstitusi? Dia rantingnya dalam konstitusi adalah badan-badan lain yang terkait dengan kekuasaan kehakiman. Karena fungsinya itu kemudian nanti akan nyambung dengan pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Apakah KPK ini adalah lembaga negara yang disebut kuasi yudikatif? Bukan juga. Karena apa? Dia tidak menjalankan fungsi memeriksa, mengadili, memutus seperti fungsi kekuasaan yudikatif di situ. Tetapi rantingnya itu jelas dia di sini. Tetapi dia bukan objek daripada KPK. Objek dari angket yang menurut Undang-Undang MD 3 itu di situ. Tetapi sebenarnya yang diinginkan DPR ini, bacaan saya adalah proses legislasi saja, proses perubahan tatanan sistem pemberantasan korupsi kita. Banyak memang problem di situ. Cuman selama berapa tahun terakhir ini untuk menuju ke sana itu nampaknya terjadi hambatan-hambatan yang tidak mudah secara politik dan tidak mudah secara sosial. Sehingga kemudian pilihan yang paling ampuh daripada fungsi-fungsi pengawasan yang ada adalah misalnya RDP. Ini ternyata nggak bisa nih kalau RDP biasa nih. Karena nggak mau datang juga nggak bisa apa-apa kita. Gitu. Kita minta datanya, oh nggak mau saya. Gitu. Oh ini rahasia. Kan kira-kira seperti itu. Nggak bisa. Maka kemudian digunakan instrumen Palu Kodam ini namanya angket. Sebab angket ini bisa mengilik-ngilik semuanya di situ. Tapi kemudian dalam pertanyaan ketika kita sepakat untuk tertib hukum bagi DPR, maka saya juga nggak bisa ini angket ini di terhadap KPK kalau dia masih seperti ini, pakai instrumen hukum seperti ini, nggak bisa dibenarkan oleh masa depan konstitusional kita, karena tidak bisa juga parlemen atas nama, karena parlemen kerja dengan pita suara yang besar, karena pita suaranya yang lebih kuat daripada mungkin KPK, maka menjadi benarlah dia. Tidak bisa juga seperti itu. Nah, kemudian ada usulan membawa ke pengadilan. Kalau saya mengatakan bahwa kalau tidak bisa dibawa pengadilan jangan dipaksain, karena bisa jadi di NO kemana-mana itu. Perkara ini bisa di NO kemana-mana. Tetapi bagaimana kemudian kita mencari solusi untuk mencari bahwa untuk menemukan bahwa sebenarnya yang diinginkan Pak Fahri dan kawan-kawan ini mengubah strategi pemberantasan korupsi, bukan mau memberangus masa depan pemberantasan korupsi. Saya sendiri kalau ditanya, itu KPK harus tetap dipertahankan, harus diperkuat. Cuma memang kewenangan penyadapan itu memang perlu untuk dipikirkan kembali. Kemudian juga kewenangan misalnya itu menghalang-halangi penyidikan. Itu kalau saya dihapus saja itu pasal itu. Gitu, karena anaknya orang bisa diambil juga di situ. Dihapus saja itu pasal itu. Ini yang tadi saya katakan. Karena paradigma kita negara itu adalah kita menghamba, maka semua yang diinginkan oleh institusi negara atas nama penegakan hukum, maka semua menjadi sah. Jadi dari tadi catatan-catatan ini sudah bisa kelihatan, oh ini bisa direkonstruksi pasalnya, ini bisa dicoret, ini bisa di sini. Tapi dalam catatan konteks apakah angket ini konstitusional atau tidak, apakah ini sah atau tidak, bagi saya ini tidak bisa dilanjutkan, dipaksakan oleh DPR. Ini memperburuk masa depan penegakan hukum kita kalau misalnya kemudian ada pemaksaan terhadap sesuatu yang menurut saya tidak bisa ditafsirkan lain dari apa yang dimaksud oleh undang-undang itu. Gitu. Baik pemirsa, kita rehat sejenak. Sahur.